Malam itu, aku merayakan Valentine bersama seorang pria yang bukan suamiku. Namaku Bu Farida, dan aku telah menjadi janda selama 15 tahun. Aku membesarkan ketiga anakku dengan kekuatanku sendiri, pontang-panting mencari nafkah agar mereka bisa melanjutkan pendidikan. Setelah 5 tahun berjuang sendirian, anak sulungku Arman mulai bisa membantuku di pasar. 2 adik perempuannya juga harus bekerja keras di rumah. Aku bangga pada Arman, anak sulungku, yang mau membantuku berjualan di pasar. Dia rela bekerja keras mengangkat barang-barang pelanggan, seperti beras, meski harus memikul beban seberat 20 kg. Nilai raportnya juga cukup baik, dan kami semua senang padanya. Kupikir, dia adalah anak yang sangat berbakti kepada ibunya yang telah menjadi janda. Ketika ayahnya meninggal, Arman masih kecil, dan adiknya yang paling bungsu baru belajar berjalan. Karena mereka masih kecil, aku dan ketiga anakku selalu tidur sekamar. Terkadang, aku membutuhkan Arman untuk mengambilkan air panas untuk menyeduh susu instan, adiknya yang paling kecil. Arman sering kurang tidur jika hujan turun. Aku sering memeluknya untuk melepas rinduku pada almarhum suamiku yang wajahnya sangat mirip dengan Arman. Aku menolak setiap tawaran pria yang ingin menikahiku, terutama jika pria itu tidak jelas niatnya atau hanya ingin menumpang hidup dalam kehidupanku yang sudah susah. Sementara itu, mereka menganggap aku seperti orang mampu karena aku memiliki 2 kios peninggalan. Suamiku yang terus kukelola dengan gigi. Arman memang suka bertingkah aneh di malam hari. Dia sering meminta minum padaku seolah-olah dia masih kecil. Jika kularang, dia akan merengek, bahkan tidak malu melakukannya di depan adik-adiknya. Selama 5 tahun dia terus seperti itu, padahal sebenarnya airnya sudah tidak ada. Bahkan saat dia sudah duduk di kelas 3 SMP, dia tidak bisa tidur jika tidak minum seperti itu. Apa sebenarnya yang terjadi padaku setiap kali Arman bertingkah seperti itu? Jujur saja, keinginanku meningkat, apalagi sudah cukup lama aku tidak merasakan hal itu sejak suamiku tiada. Usiaku masih produktif, dan terkadang jika aku merasa butuh, aku malah sering menyodorkannya pada Arman. Tanganku bergerak, melambungkan angan-angan sendiri, sambil membayangkan bahwa saat itu aku bersama suamiku. Akhirnya, aku tertidur setelah mencapai puncak kesenangan dari apa yang kulakukan. Tapi Arman justru tertidur lebih dulu, tetapi biasanya jika aku belum puas, aku terus memintanya sampai aku benar-benar mencapai puncak. Jika dia tidak mau, aku menakut-nakutinya bahwa besok-besok aku tidak akan mengizinkannya lagi. Hingga Arman duduk di kelas 1 SMA, kebiasaan itu masih berlanjut. Semakin lama, caranya semakin membuatku benar-benar labil. Dia selalu meminta saat kami menonton TV. Ketika adik-adiknya sudah tidur, atau saat dia datang ke kamarku dan langsung meminta minum seperti itu. Setelah merasa cukup, dia pun kembali ke kamar tidurnya. Malam itu, tepat pada tanggal 14 Februari, atau yang orang-orang sebut sebagai Hari Valentine, kami sedang menonton TV berdua hingga larut malam karena ada acara yang menarik. Sambil menonton, aku menyodorkannya ke Arman karena saat itu aku merasa ingin, terutama setelah melihat adegan dalam film yang kami tonton melalui antena parabola dari luar negeri. Namun, malam itu keadaan berubah drastis. Mungkin itu akibat kesalahanku yang membiarkan tangan. Arman menepis tanganku saat aku berusaha menyenangkan diriku sendiri. Justru tangan Armanlah yang membuatku semakin terbuai. Aku merasa seperti melayang di awang-awang. Karena Arman malam itu benar-benar berbeda, aku sudah tidak bisa mengontrol diri. Kami berada di lantai yang beralaskan karpet, dan aku sudah hampir mencapai puncaknya. Anehnya, aku tidak protes atau melarangnya, malah sebaliknya aku menyambutnya dengan riang gembira. Arman yang baru pertama kali mengalaminya, berkreasi dengan penuh semangat. Sementara itu, aku yang sudah lama tidak merasakannya juga menyambutnya dengan antusiasme yang sama. Malam itu seingatku, aku sampai 3 kali mencapainya, dan pada yang keempat kalinya, aku bersama dengan Arman yang menyiramnya dengan cukup banyak. Setelah itu air mataku mengalir. Maafkan Arman, Bu, baru ucap Arman dengan suara memelas. Kami berdua pun terdiam. Aku mematikan TV dan membersihkan kamar. Aku terus menangis hingga akhirnya tertidur pulas.
Keesokan harinya, aku bangun dengan perasaan campur aduk. Begitu aku membuka pintu kamar, Arman langsung menyongsongku dan memohon maaf atas kejadian tadi malam. Aku hanya diam. Arman terus mengikutiku kemana saja aku pergi. Sampai akhirnya aku mengeluarkan kata-kata, "Ya sudahlah Polam, setelah kejadian itu, selama beberapa hari kami tidak saling tegur sapa." Sepulang dari sekolah, Arman langsung pergi ke pasar untuk membantuku. Dia mengganti pakaiannya, dan begitu aku menyiapkan makan siang, dia makan dalam diam dan bekerja tanpa bicara. Ya, dia sudah tahu apa yang harus dilakukan sebagai tugas rutinnya. Setelah 10 hari berlalu, malam itu sengaja aku tidak mengunci pintu kamarku. Tiba-tiba, Arman memasuki kamarku dan langsung meminta minum seperti biasanya. Saat itu aku sedang dalam keadaan yang tidak stabil, tapi di kamar itu ada adik-adiknya yang sedang tidur. Aku berbisik ke Arman, "Jangan berisik, no." Namun, Arman tetap melanjutkan dengan penuh semangat. Malam itu, entah mengapa, aku benar-benar melupakan norma-norma. Aku sudah tidak bisa berpikir jernih. Malam itu, kami berdua benar-benar penuh semangat, bahkan lebih seru dibandingkan ketika di ruang TV 10 hari sebelumnya. Kami mencapai puncak kebahagiaan bersama. Karena rasa letih, kami pun tertidur dan terbangun oleh suara azan subuh. Kami segera berbenah, dan aku kembali ke kamarku. Sebulan setelah itu, ternyata aku tidak datang bulan. Saat aku memeriksanya menggunakan tester, hasilnya positif. Spontan, aku panik dan mencari cara untuk mengatasi situasi ini. Aku pun mengarang cerita pada temanku di pasar. Aku mengatakan padanya bahwa ada tetanggaku yang positif hamil, sementara suaminya sedang merantau. Aku bertanya pada temanku bagaimana cara mengatasinya. "Kasihan tetanggaku," ujarku. Temanku menyarankan agar aku membawa tetanggaku itu ke seorang ahli jejamuan. Katanya jika belum lewat sebulan, masih mudah diselesaikan. Aku pun mengikuti nasihatnya dan pergi ke alamat yang diberikan. Aku membeli jejamuan itu dan meminumnya malam itu juga. Keesokan siangnya, aku sudah kedatangan bulan lagi, yang berlangsung selama 4 hari. Setelah itu, aku memberitahu temanku bahwa nasihatnya sangat manjur. Temanku kemudian menyarankan agar tetangga yang aku ceritakan itu menyuruh pacarnya memakai pengaman untuk jaga-jaga, agar tidak terjadi lagi hal yang sama. Sepulang dari pasar, aku mampir di apotek untuk membeli pengaman yang akan kuberikan pada Arman jika dia ingin berkreasi lagi denganku. Arman ternyata mengerti maksudku. Ya, Narsna merasa bahwa apa yang kami lakukan akan aman-aman saja. Aku dan Arman pun dengan tenang melanjutkannya. Arman juga tidak pernah mengunci pintu kamarnya. Yang paling membuatku senang adalah Arman tidur hanya memakai sarung, sama sepertiku. Sebenarnya, di usiaku yang sudah 39 tahun, aku merasa bahwa saat itu adalah momen yang sepi. Arman tertidur di lantai di bawah meja-meja yang kami buat, di mana di atasnya terbentang dagangan. Biasanya aku duduk di lantai sambil melayani pelanggan. Tiba-tiba, tanpa permisi, kemauan itu muncul. Aku pun meminta Arman untuk membantuku. Arman pun mengerti apa yang aku inginkan. Saat itu aku sedang membeli sabun mandi. Aku melayani pembeli dengan cepat karena merasa sangat tidak nyaman. Setelah pembeli itu pergi, aku kembali ke tempat semula dan melanjutkannya dengan Arman, sambil sesekali melihat ke sekeliling. Hingga akhirnya kami pun mencapai puncaknya. Aku bangkit dan Arman pergi ke toilet umum. Sementara itu, aku membersihkan diri menggunakan tisu. Setelah Arman kembali, giliranku ke toilet umum. Dalam keadaan seperti itu, kami hanya saling melempar senyum, sebuah senyuman yang maknanya tidak mungkin diketahui oleh orang lain. Itulah pengalaman yang tak akan pernah bisa kulupakan, dan bahkan tak akan pernah bisa kuhindari. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.